mendengarkan ya itu ada pahala, tapi tidak sama dengan pahala yang membaca. Ya, sama mendapatkan pahala tapi tidak sama dengan mendapatkan yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan, membaca Quran itu dapat 10 kebaikan, yang mendengarkan bagaimana, yang kedua kalau di batin aja bagaimana. Memang hadisnya begitu Pak ya, man qala harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Jadi setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan, ditigakan 10. Jadi dapat 10. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Meskipun tidak tahu artinya, jenengan baca Quran nggak ngerti artinya, dapat pahala. Kenapa? Yang dicontohkan Rasulullah redaksinya itu alif lam mim. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak bisa ditakwilkan. Masih gak ngerti arti alif lam mim, masih dapat pahala. Kenapa Rasulullah tidak memakai redaksi Bismillahirrahmanirrahim? Ya tadi itu, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bisa diterjemahkan, diartikan. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf ya. Menurut Yai Busyo, mantan Bupati Sumeneb ya, di dalam buku Tafsir Al-Ajaz ya, beliau ngarang Tafsir Al-Ajaz khusus Al-Fatihah ya. Nah, bahkan tidaknya 10 Pak. Kalau kita nanti insya Allah nyampe di Ustadz Sya'oni mungkin di kitab Risalatul Mu'awanah, ada juga di kitab Irsyatul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari itu disebutkan, Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam sholat sambil berdiri, satu huruf sholat berdiri, mendapatkan 100 kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam sholat dalam keadaan duduk, ini di Risalatul Mu'awanah nanti ada, itu mendapatkan 50. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf di luar sholat tapi dia tidak berhadas, artinya suci ya, mendapatkan 25. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf tidak dalam keadaan suci, artinya tidak wudhu, itu mendapatkan 10. Jadi menurut Sayyidina Ali, hadis ini yang mendapatkan 10 itu bagi orang yang membaca Al-Quran tidak pakai wudhu. Ini pakai wudhu 25, sholat sampai duduk 50, sholat sampai berdiri 100 ya. Upayakan kalau bisa sholat malam itu 1 juz setengah gitu ya, enggak apa-apa gitu loh ya. Umpamanya itu kan mudah Pak, apa Ar-Rahman 78 itu kurangi 30 siji fa biaya katiban itu ya. Lalu umpamanya ditambah Yasin 83, Al-Mulk 30 ya, ditambah Waqiah 96 ya, itu lumayan sudah. Nah, yang mendengarkan ya itu ada pahala tapi tidak sama dengan pahala yang membaca. Ya, sama mendapatkan pahala tapi tidak sama dengan mendapatkan yang membaca. Contoh begini Pak, umpamanya kalau ada orang ngaji terus ketemu faida qul alaihimul qur'anu la yasjudun, sujud tilawah sing baca, maka yang mendengarkan sunnah ikut sujud. Tapi kalau yang baca ini tidak sujud, yang mendengarkan tidak usah sujud sendiri. Jadi tetap mengikuti
yang membaca. Jadi yang membaca tetap lebih banyak daripada yang mendengarkan. Yang mendengarkan dapat pahala, tapi tidak sama dengan apa yang membaca. Yang kedua, kalau di batin bagaimana? Ya, di batin itu selama dia membaca, selama ia membaca, meskipun dalam hati dapat pahala. Jadi membaca Al-Quran itu tidak harus dikeraskan. Memang menurut Sayyidina Umar biasanya bacanya keras. Ya Rasulullah, saya itu baca Quran kok keras bagaimana? Oh gak apa-apa, setan yang Melayu kabeh. Ini Sayyidina Umar Pak. Ini Abu Bakar pelan-pelan. Ya beda. Tapi dua-duanya dapat pahala. Sing keras pahala yake, sing gak keras pahala didik. Enggak sama. Ya, yang penting pahala itu dari huruf kedua tartil. Tartil itu bagi apa sih Pak? Baca Quran tartila itu bukan baca Quran yang pelan, bukan. Tartila itu bukan pelan, tapi bertajwid. Pelan gak bertajwid, tidak ada pahalanya. Umpamanya ya, kita baca alif lam mim, dalikal kitabu, kan pelan Mbak, tapi gak bertajwid, ya tidak dapat pahala nanti. Tapi yang lancar bertajwid dapat pahala. Nah ini iso makharijul hurufnya jelas, artikulasinya, tajwidnya dapat, sehingga baik didengar. Utamanya jangan sampai merubah arti. Itu baca Quran itu upayakan tidak mengubah arti. Contoh ngapunten Pak, ono wong baca Quran itu di fasek-faseknya. Adzabun azim, adzabun alim. Ain pakai ain juga, adzabun pakai ain, alim pakai ain. Jadi adzabun itu siksa, alim maha mengetahui. Salah besar. Padahal adzabun pakai ain, alim pakai hamzah. Ya, adzabun alim. Nah, gitu harusnya yang betul gitulah. Itu kalau sudah beda begitu, ini yang perlu kita luruskan. Kalau umpamanya ada kata-kata laqad ja'akum sama laqad ja'akum, itu masih hampir sama. Tapi dua-duanya tidak merubah arti. Umpamanya ada orang baca begitu, salah coh, tapi masih salahnya itu masih bisa ditoleransi karena tidak mengubah arti. Umpamanya nahlun pakai hak, dipakai nahlun pakai kho, itu sangat beda. Nahlun itu adalah lebah, nahlun itu pohon kurma, itu beda ya. Qaulan sadida, qaulan syadida, pakai sin kecil, pakai sin besar, itu sangat jauh. Qaulan sadida, pakai sin kecil, perkataan yang benar. Kalau sin besar, qaulan syadida, perkataan yang keras, sangat beda. Ada di teman kita itu, ya kabupaten, ada imam gini bacanya, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladina. Nah, jadi pertama illa itu pakai tasjid, kedua ngulangnya tidak pakai tasjid, itu jauh. Illa itu artinya kecuali, ya illa artinya kepada, ya. Memang di Al-Quran ini semua illa itu artinya kecuali Pak, kecuali hanya dua, illa yang artinya tidak kecuali, itu di surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah itu At-Taubah, itu illah dua itu tidak artinya kecuali. Makanya sebelum illah itu biasanya ada lam alif, itu tidak ada ya. Nah, semacam itu Pak ya nanti ya. Jadi dibatin tidak apa-apa ya, tapi kalau bisa itu dilakukan. Cuma lagu jangan sampai mempengaruhi tajwid. Ini iso makharijul huruf tajwidnya bagus, lagu nih bagus ya, itu yang terbaik. Kalau nggak bisa, paling tidak masih gaji lagono, ojo sampai tidak bertajwid. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit,
sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.